Kembali lagi dengan saya, Ernawati Hulu, reporter liputan online.com. Penanganan kasus limbah B3 PT Bayas Biofuel dinilai tidak serius dan terkesan pembiaran limbah. B3 semakin merajalela di area pabrik PT Bayas Biofuel. Limbah B3 pencemaran lingkungan tersebut dikabarkan sudah berlangsung cukup lama dan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Bahkan sudah merembes kedua sungai besar di Inhil. Hal itu terungkap saat aktivis lingkungan independen dari lembaga IPSPK 3 RI turun ke lokasi pada Jumat 21 November 2020 diduga berasal dari kolam penampungan limbah PT Bayas Biofuel yang langsung di aliran Sungai Indragiri. Limbah B3 pencemaran lingkungan bersumber dari perembesan limbah pengolahan biofuel yang berasal dari kolam. Ketua IPSPK 3 RI, Insinyur Ganda Mora MSI, menyampaikan kepada liputan online.com. Persoalan lingkungan saat ini cukup memprihatinkan. Seperti investigasi yang kami lakukan PT Bayas Biofuel Kempas Desa Bayas, Kabupaten Indragiri Hilir. Di lapangan kami temukan pengelolaan lingkungan yang tidak begitu baik, di mana kami melihat tidak ada instalasi pengelolaan limbah. Kami menduga perusahaan ini dengan sengaja membuang limbah ke areal sekitarnya. Bahkan lahan-lahan masyarakat di sekitarnya itu tercemar cukup luas dan sebagian besar limbah dibuang ke Sungai Indragiri Hilir. Hal ini akan mengakibatkan ikan-ikan yang ada di sungai akan mati, sehingga mengakibatkan ikan endemik akan punah. Selain itu, kami melihat lokasi penampungan limbah sangat sempit. Artinya setiap saat limbah akan diproduksi oleh PT Bayas Biofuel, namun tidak mampu untuk menampung limbah sehingga merembes ke sebagian besar lahan di sekitarnya. Padahal pabrik ini adalah untuk produksi biodiesel 20%. Dan bahan yang digunakan adalah sodium metil yang cukup berbahaya bila mana dibuang langsung ke perairan ataupun ke dalam tanah. Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami menduga pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tidak serius atau melakukan pembiaran terhadap persoalan ini. Sebab sebelumnya KLHK juga sudah pernah melakukan penyegelan. Namun setelah kami melakukan investigasi hari Jumat tanggal 21 bulan November, kami menemukan cukup banyak limbah B3 yang tercecer akibat merembes dari kolam penampungan limbah atau kolam pengolahan limbah. Ada corong langsung ke Sungai Indragiri, sehingga kami melihat limbah-limbah itu tercecer di sekitar sungai dan sudah begitu tebal di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya KLHK, untuk segera melakukan tindakan persuasif sehingga persoalan limbah ini tidak berlanjut terus-menerus dan dapat ditangani untuk menyelamatkan lingkungan.
dan untuk menyelamatkan biota yang ada di dalam sungai maupun di dalam tanah. Kami sebagai aktivis sangat kecewa dengan kejadian tersebut, di mana perusahaan seakan-akan tidak peduli dan membuang limbah dengan sengaja dan tidak berusaha melakukan perbaikan pengelolaan limbahnya. Kami juga menghimbau kepada kepolisian untuk turun langsung menyidik terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Ini adalah kasus yang serius karena kita tahu lingkungan yang sehat, maka bangsa juga bisa berdiri dengan kuat dan melakukan pembangunan dengan lingkungan yang baik. Sekian dan terima kasih. Balai Gakum Sumatera II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Edward Hutapea saat dihubungi liputan online.com pada tanggal 23 November 2020 menyatakan, jadi yang kita persoalkan itu kalau KLHK itu kan adalah terkait dengan dugaan pencemaran yang dia lakukan. Itu yang dikerjakan oleh KLHK. Ya, siapa? Nah, kalau memang karena ini sifatnya adalah kita prasangka tidak bersalah, walaupun sebenarnya kita melakukan penyidikan itu tentu ada dasarnya. Ini sudah penyidikan, sudah keluar surat perintah penyidikannya. Tapi kan proses penyidikan itu juga tidak bisa serta-merta, sehingga ada jeda waktu proses. Saat ini sedang proses. Pak, kapan Pak dikeluarkan Pak untuk ini pemeriksaannya Pak? Kalau SPDP-nya itu saya kurang ingat, tapi yang jelas itu sudah. Ya, siap. Sudah terbit surat perintah penyidikannya. Nah, kemudian terkait dengan penutupannya itu sendiri, ya. Saya pikir ini kan ranah yang berbeda. Ya. Kalau memang pemberi izin, dalam hal ini pemberi izinnya pemerintah kabupaten kalau tidak salah ya. Itu merasa itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya tidak untuk dihentikan, ya bisa saja pemberi izin untuk menghentikan. Tapi bukan berarti dari proses pidana ini bisa kita langsung melaksanakan penghentian karena ranahnya berbeda. Iya, ya. Ranah penghentian itu adalah ranah pemberi izin, dan itu pun kami pikir ada tahapan-tahapan yang mulai dari peringatan dulu, pembekuan dulu, seperti itu. Bahkan sebenarnya kalau secara tegas ada pelanggarannya, bisa saja pencabutan izin. Hanya sekali lagi ada tahapannya itu, dan wewenangnya juga bukan dalam konteks dugaan perbuatan pidana yang sedang kita sidik. Nah, baik Pak, ini terkait juga yang disampaikan oleh salah satu LSM ini Pak, dari Ketua Isnur Ganamura ini. Ini bahwasanya dulu sudah pernah disegel Pak, namun kenapa bisa lagi dibuka lagi segelnya dan segelnya beroperasi lagi? Bukan mesinnya yang kita segel. Dari awal pun kita tidak menyegel mesin. Jadi itu memang berjalan. Yang kita segel adalah lokasi-lokasi yang terkait dengan lokus tempat dugaan kita terjadi pencemaran, yaitu timbunan bekas limbah kolam yang di dalam penelitian kita masih berlangsung untuk pendapat ahlinya itu adalah limbah B3. Kemudian satu lagi ada memang dari sananya sudah limbah B3. Kalau yang tadi kita masih butuh penelitian karena itu berupa sludge kalau istilah kami dari kolam limbah cair ya, limbah cair. Yang satu lagi adalah memang itu limbah B3 menurut daftar yang ada di ketentuan yang terkait dengan limbah B3. Itu SBE kalau istilah singkatnya, tapi kalau dipanjangkan spent bleaching earth. Nah, itu juga kita temukan, itu kita segel. Nah, pabriknya sendiri tidak kita segel. Jadi kalaupun pabrik itu berjalan, sekali lagi seperti yang tadi itu, karena itu bukan ranah pidananya untuk ini. Saya mohon izin nanti kami akan tayangkan juga nanti terkait dengan hal ini semua Pak, karena kan pihak dari LSM ini juga dia mendesak bahwasanya supaya PT tersebut segera dapat
dilakukan pemeriksaan kembali terkait dengan Kalau itu tetap berjalan, pemeriksaan tetap berjalan dalam rangka memenuhi berkas penyidikan yang sedang kita susun sampai nanti tahap 1 kita kirimkan ke jaksa peneliti dan seterusnya sampai ke persidangan. Analoginya seperti ini Pak, kalau bisa saya analogikan, Iya Pak, siap. misalkan ini ada satu rumah sakit yang terindikasi menimbun limbah B3 tidak mengolah, kan nggak mungkin kita tutup rumah sakitnya, kurang lebih seperti itu. Betul Pak, betul. Iya, tapi limbah B3-nya kita proses. Iya, benar. Iya, seperti Iya. itulah Pak. Sekian berita hari ini, Lo TV menyampaikan, saya Ernawati Hulu, undur diri.